Salah satu tauhid Islam yang ada dalam Al-Quran yang cukup menarik diperbincangkan, diangkat, disebarkan luas melalui tausiah dalam video ini. Cara ini nyaris merupakan karena adanya visualisasi dapat dibentuk sesuai selera. Modernisasi dan sangat disukai oleh manusia, khususnya generasi sekarang ini, cenderung kristenisasi yang kurang sesuai dengan adat ketimuran akan mengaburkan ciri-ciri keislaman orang-orang muslim yang selalu berpegang dengan Al-Quran, membaca dan mengamalkannya sedikit banyaknya pasti akan mengetahui isi dari Al-Quran itu sendiri, karena Al-Quran itu terdiri dari 30 juz, 114 surah dan 6.696 ayat. Di antaranya 114 surah tersebut ada yang cukup menarik dipaparkan dalam tausiah ini, yaitu surah Maryam. Sebelum jamaah ini disampaikan, terlebih dahulu dikutipkan Al-Quran dalam surah Al-Imran ayat 62 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa tahraki wa sabaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu di atas segala perempuan di seluruh alam pada masa itu. Dalam tari ini diceritakan bahwa Maryam mengandung dan melahirkan anak tanpa suami, suatu keadaan aib memalukan dan suatu perbuatan dosa besar. Tetapi sebaliknya, semua itu telah dijamin dalam Al-Quran surah Imran ayat 42 yang telah dikemukakan tadi. Perempuan yang mengandung dan melahirkan anak tanpa suami itu adalah hal yang aib dan perbuatan dosa besar. Tapi sekarang ini aib dan perbuatan dosa itu dipertontonkan, malah sampai-sampai menjadi tuntunan di masyarakat. Itu adalah salah satu di antara perbuatan maksiat sebagian orang, sehingga datang secara beruntun bertubi-tubi yang kelihatannya tidak hentinya bala, bencana, musibah yang menimpa dunia dan negeri ini. Nauzubillahi min dzalik. Cuplikan dan ringkasan selama ini akan disampaikan oleh narasumber dan suara dari Kiai Haji Muhammad Balik Hakim. Selamat mengikuti. Jangan berkenan, jangan lupa like, subscribe, and share. Syukran. Para muhibbin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita tentang surat-surat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. As-suratul tasi'ata asyar min suril Quran, suratu Maryam, makiyatun ayatuha samanun wa tis'un ayah. Surat yang ke-19 dari surat-surat Al-Quran, yaitu surat yang namanya Maryam. Ayat ini diturunkan di Makkah dan ayatnya berjumlah 98 ayat. Para muhibbin rahimakumullah, Maryam adalah satu nama yang tidak asing bagi kita kaum muslimin dan muslimat. Semuanya kita mengenal Maryam itu adalah Ummu Isa al-Masih alaihi salatu wassalam,
ibunda daripada Nabiullah Isa Al-Masih alaihi salatu wassalam. Maryam itu bahasa Ajam. Kalau bahasa Arab artinya Maryam itu al-abidah, khadimatur Rabb. Artinya Maryam itu adalah perempuan yang ahli ibadah dan perempuan yang berbakti kepada Tuhannya. Itu arti bahasa Arabnya Maryam. Maryam merupakan salah satu perempuan agung, perempuan yang mulia, perempuan yang tinggi martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Banyak firman Allah maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan dan kehebatan daripada Maryam ini. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa idz qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Ali Imran 42. Ketika berkata malaikat, wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih engkau, Allah mensucikan engkau, dan Allah memilih engkau atas perempuan-perempuan seluruh alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu nisa'il alamin arba'un, Maryam bintu Imran, wa Asiyah imra'atu Fir'aun, wa Khadijatu bintu Khuwailid, wa Fatimatu bintu Muhammad. Rawahu Ibnu Mardawai. Rasulullah bersabda bahwa sebaik-baik perempuan alam semesta ini ada 4 perempuan. Yang pertama Maryam binti Imran. Yang kedua Asiyah, istrinya Fir'aun. Yang ketiga Khadijah binti Khuwailid, istrinya junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat adalah Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain lagi beliau menyatakan bahwa di surga itu nantinya hanya ada 2 perempuan yang menjadi pemimpin. Pertama kata Rasulullah Fatimah bintu Muhammad, yang kedua Maryam bintu Imran. Mana mulianya antara Fatimah dengan Maryam, itu terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan lebih mulia Fatimah, ada yang mengatakan lebih mulia Maryam. Fatimah anak daripada Nabi, Maryam ibu daripada Nabi. Ada yang mengatakan bahwa Maryam dan Fatimah adalah sejajar martabatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, salah satu di antara keistimewaan Maryam tadi. Kemudian lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min mauludin illa wasyaitan yamassuhu hina yuladu, fayastahillu sarikha min massis syaitani iyyah illa Maryam wa ibnaha." Rawahu Ahmad. Tidak ada anak yang dilahirkan melainkan dia disentuh oleh syaitan ketika dilahirkan itu. Maka dia pun berteriak menangis. Sebab syaitan menyentuh anak yang baru lahir itu. Kecuali Maryam dan putranya Nabi Isa yang tidak pernah disentuh oleh syaitan. Itu berkat doa yang ibu, wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Dan lagi para muhibbin rahimakumullah, Maryam ini keistimewaannya adalah di samping dia itu ibunya Nabi Isa alaihissalam, Maryam pun pula merupakan salah satu di antara istri junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surga nanti.
Siti Khadijah sewaktu hendak wafat, maka Nabi kita berpesan kepada Siti Khadijah, wahai Khadijah, kalau kamu nanti masuk ke dalam surga, sampaikan salam kepada madu engkau. Jadi Khadijah, apakah engkau pernah kawin, hai Muhammad? Rasulullah menjawab, innallaha zawwajani fil jannah Maryam ibnata Imran. Di dalam surga nanti Allah akan mengawinkan aku dengan Maryam binti Imran. Bermacam-macam kemuliaan dan keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Para muhibbin rahimakumullah. Surat yang ke-19 ini dinamakan surat Maryam karena di situ ada menceritakan tentang Maryam. Seperti ayat 16 sampai seterusnya yang berbunyi, Wadhkur fil kitabi Maryam idzin tabazat min ahliha makanan syarqiyyah. Sebutkan wahai Muhammad firman Allah dalam Al-Quran tentang Maryam. Ketika Maryam itu berjauh dari keluarganya ke tempat di sebelah timur. Fattakhadzat min dunihim hijaba, maka Maryam membikin satu dinding agar tidak dilihat oleh keluarganya. Fa'arsalna ilaiha ruhana fatamassala laha basharan sawiyya. Kami utus, kata Allah, kepada Maryam Jibril. Maka Jibril berubah bentuk menjadi manusia yang sempurna. Qalat inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Maryam di tempat yang sendirian, di dalam dindingnya, ada melihat kedatangan laki-laki yang sempurna. Maryam terkejut dan berkata, aku berlindung dengan Tuhan daripada engkau. Jika engkau takwa, maka engkau berjauhlah daripada aku, wahai laki-laki. Qala innama ana rasul rabbik li'ahaba laki ghulaman zakiyya. Jibril berkata, aku adalah utusan Tuhan engkau untuk memberikan engkau seorang anak yang bersih. Qalat anna yakunu li ghulamu wa lam yamsasni basharu wa lam aku baghiyya. Kata Maryam, bagaimana aku bisa punya anak? Aku tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki. Dan aku bukan pelacur. Qala kadzalika qala rabbuki huwa alayya hayyin wa linaj'alahu ayatan linnas wa rahmatan minna wa kana amran maqdiyya. Itulah sudah, kata Jibril, Tuhan engkau berkata bahwa menjadikan anak tanpa suami itu atas Allah mudah. Dan anak itu kami jadikan sebagai tanda bagi manusia dan rahmat daripada kami. Dan itu merupakan keputusan yang sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Jibril meniup, menurut beberapa hadis dikatakan meniup di lehernya, di leher Maryam, jaybidar iha, artinya leher bajunya. Di sini ditiup oleh Jibril. Fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Maryam saat itu langsung gunting. Lalu dia pergi ke tempat yang jauh. Fa'aja'ahal makhadu ila jiz'in nakhlati qalat ya laytani mittu qabla hadha wa kuntu nasyam mansiyya. Maryam sakit perut, hendak beranak. Dia memegang ke sebuah ranting pohon kurma. Dan Maryam berkata, lebih baik aku mati sebelum ini dan aku dilupakan orang. Ini prosesnya satu saat. Pendapat yang mu'tamad mengatakan bahwa proses Jibril itu meniup di lehernya Maryam, Maryam bunting, saat itu juga Maryam melahirkan. Pada 99 hari ada.
fanadaha min tahtiha an la tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Jibril berseru, jangan kau sedih wahai Maryam. Allah telah menjadikan di bawah engkau itu ada air yang mengalir. Wa khuzzi ilaiki bi jiz'in nakhlah tusakit alaiki rutaban janiyya, dan goyang itu ranting kurma, dia akan jatuh kurma yang masak, kurma yang siap untuk dimakan. Fakuli washrabi wa qarri aina, maka makanlah ulihmu dan minumlah dan senangkanlah hati kamu. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nazartu lirrahmani sauma falan ukallimal yawma insiya. Bila engkau ada bertemu orang lain bertanya anak siapa itu, jawab bahwa aku bernazar bagi Tuhan puasa daripada bicara kepada anak bepandir, dan aku tidak akan mau bicara kepada siapa jua pun. Fa'atat bihi qaumaha tahmiluhu qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Maryam datang ke kampungnya membawa anaknya. Keluarganya berkata, wahai Maryam, engkau telah melakukan suatu perbuatan yang sangat mungkar. Kenapa aja membawa anak? Di mana boleh anak? Ya ukhta Harun, maka abuki mra'a sawi wa makanat ummuki baghiya. Bapak engkau bukan orang yang jahat dan ibu engkau tidak pernah melacur. Kenapa engkau ada anak ini? Fa asyarat ilai, Maryam mengisyarat kepada anaknya. Artinya takuni anaknya nih. Qalu, mereka berkata, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kami bicara kepada orang yang masih kecil ini? Qala inni Abdullah. Si bayi itu berkata, inni Abdullah, aku adalah hamba Allah. Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Allah jadikan aku kitab dan Allah berikan aku kitab dan dia jadikan aku nabi. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu, dan Allah jadikan aku ini diberkati dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya, dan Allah berwasiat kepadaku dengan sembahyang, bayar zakat selama aku hidup. Wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan berbakti kepada ibuku dan tidak ia jadikan aku orang yang keras dan orang yang celaka. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Nah, itulah sekilas tentang Maryam tadi. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan di bulan Ramadan Hijriah. Kami tutup dengan surah Al-Baqarah ayat 83. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Shadaqallahul Azim.